Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu an di Rabu terakhir bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam thalabul ilm dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai thalabul ilm yang membawa kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pertemuan minggu yang lalu, pembahasan kita dari hikam yang ke-42, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Janganlah kamu berjalan dari makhluk menuju makhluk. Janganlah kamu berangkat dari start makhluk ke finish makhluk juga. Sehingga jika begitu, jika start kita di makhluk, finish kita juga di makhluk, maka tak ubahnya kita seperti himar penggilingan. Himar yang menggiling roti itu. Jadi selama apapun melangkah, tapi finishnya tetap di titik yang sama seperti ketika dia memulai langkahnya. Artinya, dalam setiap ibadah kita, hendaknya kita berangkat dari start sebagai makhluk, finishnya adalah kepada Khalik. Dalam arti, kita melakukan ibadah sebagai bentuk penghambaan kita, berarti dari kita sebagai hamba, itu finishnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau jenis seperti ini, baru ibadahnya itu tidak diumpamakan oleh Ibnu Athaillah seperti himar yang menggiling roti. Ya, kalau himar yang menggiling roti itu walaupun dia 1 hari, 2 hari melangkah, ya, tapi tetap titik finishnya sama ketika dia pertama kali melangkah. Jadi seolah-olah belum melangkah kemana-mana. Ya. Begitu juga kalau kita ibadah masih berkutat di makhluk saja. Dalam arti kita menghendaki dari ibadah kita pujian dari orang, ya, menghendaki apresiasi dari manusia, itu kan berarti kita masih berputar-putar, masih jalan di tempat, ya, kita tidak melangkah sebenarnya. Maka hendaknya berjalan dari walakinir hal minal akwani ilal mukawwin. Tetapi berjalanlah kalian dari makhluk menuju Allah. Dari ibadahmu sebagai persembahanmu, ya, tujukan, orientasikan dalam ibadahmu itu untuk Allah lah, itu baru kita dikatakan berjalan. Wa anna ila rabbika al-muntaha faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Lalu beliau mengutip potongan hadis Nabi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang hendak dia dapatkan, atau perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu mengikuti apa yang menjadi niatan dia. Artinya, hendaknya kita hijrah dari makhluk menuju Khalik.
dari orientasi kita sebagai makhluk untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk, kita hijrah, yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. La tashab, janganlah kamu berkawan. Jangan berkawan dalam arti jangan jadikan sebagai kawan akrab. Bukan berarti jangan berkawan kita lantas meremehkan, boten, tapi yang dimaksud la tashab, jangan menjadikan dia sebagai teman akrab. Ya. Siapa? Man la yunhiduka halu, janganlah kamu berteman akrab dengan orang yang akhlaknya tidak dapat membangkitkan semangat ibadahmu, yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu untuk ibadah, wala yadulluka, dan tidak menunjukkanmu 'alallahi maqaluh, tidak menunjukkan dengan ucapan-ucapannya kepada Allah. Jangan kita menjadikan orang sebagai teman rapat atau sebagai teman akrab, orang yang halnya tidak membangkitkan semangat kita untuk ibadah, dan ucapan-ucapannya tidak menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini merupakan prinsip dasar dalam kita mencari teman. Ya, prinsip dasar dalam kita berteman, dalam kita bersahabat, dalam kita mencari kawan. Mencari teman, hendaknya teman yang keadaannya menjadikan kita bangkit semangat untuk selalu taat. Ya, ucapan-ucapannya menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman yang ideal, yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, orang yang keadaannya membangkitkan semangat kita, ghirah kita, dan ya ucapan-ucapannya menunjukkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana hasilu ma taqaddam talaba raf'il himmah, oleh karena pada hikam sebelumnya berkaitan dengan cita-cita yang luhur, wa ta'alluqiha bil malikil haqqi, dengan mengaitkan hati kepada Allah, wa ablagu ma yusilu ila hadhil martabah, dan yang paling ampuh untuk menyampaikan kepada keadaan ini adalah dengan suhbatul arifina billah, dengan bersuhbah, berkawan, bersahabat bersama dengan orang-orang yang kenal dengan Allah. Kalau kita berteman dengan orang yang kenal kepada Allah, maka setiap kita melihatnya itu sudah menggerakkan hati untuk kita taat selalu pada Allah. Dalam setiap ucapannya akan senantiasa menunjukkan kita pada Allah. Jadi kadang kita bertemu, ya, ketika kita bertemu dengan orang yang kenal dengan Allah, biarpun dia belum berbicara, tapi keadaannya, ya, halnya itu sudah membangkitkan semangat kita untuk taat. Ya, karena ibaratnya bertemu dengan mereka adalah kita sedang mengecas, ya, bateri dari ruhani kita. Ya, seperti ada seorang menyampaikan bahwa ketika aku mengalami futur itu apa ya, semacam mager, ya, mager dalam ibadah, maka aku bertemu dengan Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' itu salah satu ulama besar pada generasi tabi'in kalau tidak salah, Muhammad bin Wasi'. Dan setelah aku bertemu Muhammad bin Wasi' satu kali, itu sudah cukup, ya, menjadikan kekuatan aku dalam beribadah selama 1 bulan. Jadi bertemu dengan Muhammad bin Wasi', seorang ulama, seorang aulia, ya, satu kali dalam pertemuan itu memberikan kekuatan daya dalam ibadah cukup untuk 1 bulan. Itu menunjukkan bahwa
bertemu, berkawan, berkumpul dengan orang-orangnya Allah, dengan orang-orang yang kenal dengan Allah, itu memberikan efek besar dalam ya prestasi ruhani kita, dalam ibadah kita, dalam ya di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amara biha dimna qaulihi, maka Imam Ibnu Athaillah menghimbau, memerintahkan dalam ucapannya, la tashab, janganlah kamu berteman, malla yunhiduka haluh, dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu, wala yadulluka, dan tidak menunjukkanmu, alallahi, terhadap Allah, apa maqaluhu, ucapan-ucapannya. Jadi jangan kamu temani, jangan kamu dekati orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu untuk ibadah, dan ucapan-ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, keadaannya saja sudah membangkitkan, memberi semangat kepada orang lain, walaupun dia tidak ngomong. Ya. Salah satu contoh, misalnya kami punya guru di Mesir, namanya Profesor Dr. Seyusri Jabir Al-Hasani, sering saya ceritakan. Beliau itu seorang guru besar di Al-Azhar, itu guru besar hadis. Ya, beliau itu ya profesor, ya doktor, ya dokter, ya, jadi dokter, ya ahli tafsir, ya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, mursyid tarekat juga. Beliau adalah spesialis dokter bedah, bahkan penasehat dokter bedah di Timur Tengah, itu beliau, Profesor Dr. Seyusri Jabir Al-Hasan. Jadi kalau kita bertanya tentang kesibukan, jangan tanya. Ya. Kalau kita berbicara sibuk, jangan tanya. Beliau super sibuk. Ya, waktu-waktunya itu jadwalnya luar biasa padatnya. Jadi kami ketika melihat orang seperti beliau itu, ketika merasa sok sibuk, sok ya sok tidak ada waktu dalam ibadah, itu kita malu, ketika melihat sosok seperti beliau. Di mana beliau kalau jam 1 itu sudah bangun. Jam 1 sudah bangun, sudah tahajud. Sampai subuh tidak bangun lagi, tidak tidur lagi maksud saya. Ya, dari jam 1 sampai subuh tidak tidur lagi. Dan itu jangan kita anggap Ramadan, enggak, di hari-hari biasa. Ya. Rutinitas beliau di hari-hari biasa. Ya, jadi jam 1 sudah bangun sampai subuh, ya. Beliau tahajud, kemudian subuh. Setelah subuh lanjut wirid, ya, wirid pagi itu sampai isyraq. Setelah isyraq ngaji, ya, ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sunan Abu Daud, Al-Itqan fi Ulumil Quran, sampai ya waktu duha. Setelah waktu duha beliau ya siap-siap untuk ke rumah sakit. Beliau dokter bedah, siap-siap untuk tugas di rumah sakit. Itu sampai ya jam kantor, sampai sekitar jam 2 gitu. Pulang dari sana, tidak langsung pulang, tapi langsung ke Al-Azhar, langsung ngajar lagi. Coba itu, sampai asar. Asar, sholat asar di Azhar, terus pulang. Pulang nanti di rumah beliau ada masjid lagi. Rumah beliau itu di atas rumah, di bawah masjid. Itu setelah asar ngajar lagi sampai maghrib. Ya. Maghrib kemudian ya baca Quran, zikir sampai isya. Isya ngaji lagi. Ya. Sampai jam 9 atau jam 10. Kemudian setelah itu istirahat. Ya. Itu setiap hari yang beliau lakukan. Bahkan setiap hari di hari-hari biasa, hari-hari biasa bukan Ramadan, beliau dalam sholat malamnya itu tidak kurang dari 2-3 juz Quran. Beliau baca bil ghaib. Itu di hari-hari biasa loh, sedangkan kita di Ramadan saja 1 malam 1 juz tidak sampai, nggak pernah bahkan, untuk baca sholat, misalnya baca dalam tarawih baca 1 juz gitu, nggak pernah. Itu beliau di hari-hari biasa, ya bukan Ramadan, itu untuk sholat malamnya saja baca Quran 2-3 juz. Itu. Nah kalau bulan Ramadan jangan ditanya, itu beliau nggak tidur sama sekali. Jadi dalam tarawihnya, dalam tahajudnya, itu beliau dalam 1 malam kalau Ramadan itu 6-7 juz.
6 sampai 7 juz. Itu. Jadi sejak tarawih sampai sambung tahajud sampai witir sampai sahur itu. Itu kalau Ramadan. Nah, itu padahal di tengah kesibukan beliau yang super sibuk, seorang pakar dokter bedah gitu. Artinya kegiatannya, jadwalnya yang super padat, yang super sibuk. Tapi beliau subhanallah bisa memanajemen waktu seperti itu. Ya. Dan ketika kita melihat orang-orang seperti beliau tanpa ngomong pun, ya kita melihat bagaimana himmahnya, semangatnya dalam ibadah, bagaimana beliau disiplinnya dalam menjaga waktu. Tanpa beliau berkata mengajak, mari ayo kita disiplin menjaga waktu. Kita hanya melihat saja kelakuan beliau sehari-hari seperti itu saja sudah membangkitkan semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Gitu. Padahal beliau tidak ngomong apa-apa. Ini namanya orang yang keadaannya membangkitkan semangat untuk ibadah. Jadi jangan jadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai panutan orang yang ya keadaan hatinya, yang ahwalnya tidak membangkitkan semangatmu dalam ibadah. Dan sebaliknya wala yadulluka 'alallahi maqaluh, dan ucapan-ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah. Ya, orang-orang yang semacam Syusri itu, ya, setiap berkata-kata itu pasti setiap kata-katanya akan mengandung nasihat, mengajak untuk ya kita dekat, semakin dekat dengan Allah, untuk semakin kenal dengan Allah, mengenalkan kebesaran Allah, kemaharahmahan Allah, kemahamurahan Allah, kemahadermawanan Allah, itu ya menunjukkan dengan kata-katanya, menunjukkan dengan ucapannya. Jadi itu salah satu contoh nyata. Jadi kita dalam urusan ibadah, ya, dalam urusan ibadah, hendaknya kita mencari orang yang level spiritualnya jauh di atas kita. Yang semangat ibadahnya jauh di atas kita. Itu baru benar. Karena kalau kita mencari orang dalam ibadah, dalam agama, orang yang lebih rendah daripada kita level ibadahnya, maka kita akan menjadi orang yang sudah super hebat. Contoh misalnya, kita bertemannya dengan orang-orang yang tidak sholat. Ya, kita bertemannya dengan orang-orang yang tidak sholat. Maka kita yang sudah sholat, walaupun tidak pernah dilakukan berjamaah, kita yang sudah sholat, sudah menganggap kita sebagai orang yang paling hebat. Gitu. Karena perbandingannya kita melihatnya kepada teman-teman kita yang tidak sholat. Walah, saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu. Itu loh kawan saya tidak sholat dia. Untung-untungnya saya sholat 5 waktu. Padahal saya sibuk, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia melihatnya kepada orang yang level agamanya di bawah dia. Ya. Jadi dalam urusan agama, dalam urusan ilmu, lihat orang yang lebih tinggi. Jangan lihat orang yang lebih rendah. Dalam urusan ibadah kita lihatnya, kita yang sudah sholat 5 waktu, melihatnya kepada orang yang tidak sholat, ya pasti kita akan merasa orang yang paling hebat, orang yang sudah perfect, orang yang sudah sempurna. Tapi coba kita dalam urusan ibadah, kita lihat kepada orang-orang yang jauh di atas kita, maka kita akan semakin merasakan kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita sudah jamaah misalnya, kita sudah jamaah. Tapi coba melihat orang-orang yang sudah jauh istiqomah di atas kita, kita akan merasakan betul betapa kita belum ada apa-apanya, biarpun kita sudah sholat jamaah. Beda dengan tadi. Kita tidak pernah jamaah, hanya baru sholat 5 waktu, karena temannya orang yang tidak sholat, maka kita menganggap diri kita sebagai wali kutub. Artinya sebagai orang yang sudah sangat sempurna. Wah, alhamdulillah, saya sudah sholat 5 waktu, sudah genap, itu teman saya tidak sholat sama sekali. Karena perbandingannya melihatnya kepada orang yang tidak sholat. Coba lihat kepada orang yang sholatnya itu tidak pernah putus jam 40 tahun, kemudian sholat tahajudnya tepat waktu jam 1 dan seterusnya. Coba, kita tentu akan merasa ciut melihat kenyataan seperti itu. Syusri juga pernah cerita. Dulu beliau ya ketika mengamalkan hadis bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah ya bersama imam tidak ketinggalan selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pencerahan di dalam batinnya. Ya, akan memberikan pencerahan yang luar biasa di dalam batinnya dan akan dibebaskan dari sifat nifaq.
akan dibebaskan dari sifat munafik. Akhirnya Yusri, beliau mengamalkan itu. Ya, mengamalkan itu. Dari hari pertama sampai hari ke-40, beliau lulus. Ya. Dan setelah itu beliau betul-betul, ya karena Kanjeng Nabi sampun menyampaikan dalam sabdanya bahwa orang yang menjaga sholat subuh berjamaah bersama imam selama 40 hari, maka Allah akan memberikan pencerahan nur di dalam hatinya dan akan mencabut dari dalam hatinya sifat munafik. Beliau setelah 40 hari itu betul merasakan apa yang disabdakan Nabi. Ya. Akhirnya beliau setelah selesai hari ke-40 ingin mengajak orang lain. Gitu, ingin mengajak orang lain. Keluar dari masjid, ketemu dengan seorang kakek tua. Ya. Yusri menyampaikan, kayak kalau panjenengan ingin hatinya lapang, ingin dicabut dari dalam hati sifat-sifat munafik, coba panjenengan lakukan sholat subuh berjamaah bersama imam selama 40 hari tanpa absen. Jadi Yusri mengatakan itu dengan sedikit pede gitu. Sedikit pede karena sudah pernah merasakan sendiri, sudah ngalamin sendiri. Tapi ternyata apa yang makjeleb itu, yang menjadikan beliau seolah tertampar. Tapi tamparannya lembut. Lembut tapi menusuk. Menohok sekali. Kata orang ya, kakek itu menjawab, Alhamdulillah, terima kasih nak atas nasihat-nasihatmu yang luar biasa. Alhamdulillah saya baru bisa melakukan sholat subuh berjamaah bersama imam selama 40 tahun. Saya baru 40 tahun gitu, merasakan atau melakukan sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. Nah, coba dalam keadaan seperti itu Yusri seperti ditampar. Ya, seperti ditampar. Artinya saya ini baru 40 hari saja sudah sudah merasa bahwa seolah-olah saya sudah berhasil full gitu. Ya, tapi begitu mendengar orang yang di hadapannya ternyata sudah 40 tahun, bukan hanya 40 hari, maka dia semakin merasa kerdil, merasa belum ada apa-apanya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dalam urusan ibadah, hendaknya kita melihat orang yang berada di atas kita levelnya. Sehingga kita akan terus termotivasi, terdorong untuk menambah, untuk meningkatkan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tashab man la yunhiduka halu, janganlah kamu berteman dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan ibadah. Wala yadulluka 'alallahi maqalu, dan tidak menunjukkan kepada Allah ucapan-ucapannya. Bi alla yakunu wa himmatuhu muta'alliqatan billah, seperti halnya orang yang keadaannya dan himmahnya tidak bergantung pada Allah. Jadi orang yang hatinya tidak ada keterpautan hati dengan Allah, jangan engkau temani. Wa maqaluhu la yadullu alaihi, dan begitu juga ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya itu tidak menunjukkanmu kepada Allah. Wa in kana minal ubadi wasuhati, walaupun dia adalah orang yang ahli ibadah. Jadi walaupun dia ahli ibadah, tapi kalau tidak mengajakmu pada Allah, jangan kau jadikan sebagai teman akrab. Bi an takuna himmatuhu muta'alliqatan billah murtafiatan fasuhbatuhu manhiyun anha, maka bersuhbat dengan mereka orang yang keadaannya, yang ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Bersuhbat dengan mereka manhiyun anhu, dilarang. Kenapa dilarang? Kamu nanti yang akan terseret juga. Sudah kamu adalah orang yang belum kuat pijakannya, kemudian terseret lagi oleh arus mereka yang tidak mengajakmu pada Allah, maka engkau akan semakin hanyut jauh. Bi antakuna himmatuhu muta'a bi khilafi suhbati man yunhiduka haluh wa yadulluka 'alallahi maqalu, berbeda dengan orang yang kau temani adalah orang yang keadaannya membangkitkan dirimu, membangkitkan semangat untuk ibadah, wa yadulluka 'alallahi maqaluh, dan ucapan-ucapannya selalu mengajak, menunjukkan kepada Allah. Bi antakuna himmatuhu, yaitu orang yang himmahnya, semangatnya muta'alliqatan billah, senantiasa bergantung pada Allah, murtafi'atan 'anil makhluqin, dan jauh dari makhluk, artinya sama sekali orientasinya bukan orientasi makhluk. Faqat la yalja'u fi hawaijihi illa ilallahi ta'ala,
Dia tidak menggantungkan harapan-harapannya kecuali hanya pada Allah. Wala yatawakkalu fi umuri, dan tidak menyerahkan urusannya illa alaihi subhanahu wa ta'ala, kecuali menyerahkan urusannya kepada Allah. Faqad saqatan nasu min ainaihi, karena orang di pandangan mereka sudah gugur. Artinya dia sudah sama sekali tidak melihat ibadahnya itu untuk makhluk, sama sekali tidak. Sudah gugur ya dari pandangan mereka, rasa ingin dipuji oleh makhluk, rasa ingin dihargai oleh makhluk. Fala yara minhum dararan wala naf'an, sehingga mereka tidak lagi melihat makhluk itu yang membawa manfaat atau membawa madarat. Wasaqatat nafsuhu min ainaihi, bahkan dirinya sendirinya pun telah gugur dari dirinya. Artinya dia ibadah bukan lagi untuk kepentingan dirinya. Fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdi laha hadzan, sehingga dia tidak menyaksikan perbuatan atau dalam berbuat dalam ibadah itu bagian dari dirinya. Wa yakunu fi jami'i amalihi jariyan ala muqtadas syar'i, dan semua amalnya, semua perbuatannya mengalir mengikuti kehendak syariat, min ghairi ifratin wala tafrit, dengan tanpa mengurangi dan menambahi. Wa hadhihi sifatul arifina billahi ta'ala, dan tipiologi seperti ini menjadi sifat-sifat tipiologinya para arif billah. Arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, itu arif billah namanya. Fasuhbatu man hadhihi halu, maka berteman dengan orang yang seperti ini keadaannya. Wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu, walaupun dari segi ibadahnya dia minimal ya, artinya minimalis dalam urusan-urusan sunnah ya. Tapi kalau dia halnya mengajak kita atau membangkitkan semangat kita dalam taat, ucapan-ucapannya mengajak kita pada Allah, maka bersuhbah dengan orang ini ma'murun bihalil murid, diperintahkan bagi seorang murid untuk bersuhbah dengan orang semacam ini, li'annahu jalibatun likulli faidatin, karena berteman dengan mereka akan dapat menarik faidah diniyatin wa dunyawiyatin, baik faidah manfaat diniyah agama maupun manfaat akhirat. Bersuhbah dengan mereka akan memberikan manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Idit tab'u yasriku minat tab'i, karena karakter itu akan saling mencuri. Tampak maksudnya mencuri itu, kita ketika berteman dengan orang baik ya, kalau ada kesedihan maka lambat laun kebaikan orang itu akan ngalir kepada kita. Itu yang dimaksud, karakter itu dapat mencuri karakter orang yang ada di dekatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang yang jahat, kalau kita tidak memiliki protektif yang kuat, maka kita yang baik yang akan terikut arus keburukan mereka. Ini namanya idzit tab'u ma yasriku minat tab'i, karena karakter itu mencuri, mengambil maksudnya dari karakter orang lain yang ada di dekatnya. Bi khilafi man lam yakun ala hadzal wasfi wa kana sya'nuhul muamalat adh-dhahirata la ghaira fala faidata fi suhbatihi, berbeda dengan orang yang tidak memiliki sifat-sifat ini. Artinya hatinya tidak bergantung pada Allah, masih mengharapkan kepada makhluk. Maka walaupun dia rajin ibadah secara zahir, itu tidak memberikan kesan ya kepada tembusnya atau masuknya cahaya hati ke dalam jiwa kita. Fala faidata fi suhbatih, maka tidak ada faedah dalam suhbah yang semacam ini. Kita tambah satu lagi, rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Rubama kunta musian, kadang kamu itu adalah sudah sebagai orang buruk. Fa'arakal ihsana minka, lalu Allah tampakkan kebaikanmu. Kenapa? Suhbataka, karena engkau berteman man huwa aswa'a halam minka, dengan orang yang lebih buruk darimu. Kadang kamu melihat kamu baik, bukan karena engkau yang betul-betul baik, tapi hanya karena gara-gara engkau berteman dengan orang yang lebih buruk. Sama seperti kita ketika ada di sekolah,
kita merasa cerdas karena kita selalu juara 2 atau juara 3, itu hanya bukan karena kita yang cerdas, tapi karena muridnya itu adalah orang yang bodoh-bodoh. Gitu. Kita misalnya ini, kita sekolah di sekolah yang apa ya, sekolah yang di situ hanya diisi oleh santri-santri yang sudah tidak diterima di sekolah-sekolah maju. Ya. Hanya diisi oleh murid-murid yang tidak, yang sebagai pelarian lah dari pendaftaran yang tidak diterima di sekolah-sekolah favorit. Muridnya di tempat itu hanya 5 misalnya. Hanya 5. Lalu kita bangga karena di sekolah itu, di kelas, kita dapat juara 3. Gitu. Saya hebat, saya juara 3. Sebenarnya juara 3 atau walaupun kita juara 1 sekalipun, bukan karena kita yang hebat, tapi karena lawan kita itu adalah orang yang lebih buruk, orang yang lebih malas daripada kita. Coba kalau kita masuk ke sekolah favorit, masuk 10, ya insya Allah ranking 1 selalu dari bawah. Jadi jumlah siswanya 40, ya ranking ke 40. Itu. Jadi kadang kata Imam Ibnu Athaillah, terkadang kamu melihat engkau sebagai orang yang baik karena gara-gara engkau berteman dengan orang yang lebih buruk darimu. Jadi bukan kamu yang baik, tapi engkau salah di dalam menilai, di dalam membandingkan kamu dengan orang yang lebih buruk. Karena kamu melihatnya dengan orang yang lebih buruk darimu, ya tentulah kamu akan melihat engkau orang yang lebih baik. Tapi coba kamu bandingkan, kamu lihat, berteman dengan orang yang jauh lebih baik di atasmu, maka engkau akan sadar engkau justru orang yang masih jauh di atas mereka kebaikannya. Ini untuk menstimul, memberikan rangsangan agar kita dalam mencari teman betul-betul selektif dengan siapa kita harus berkawan akrab, dengan siapa kita harus berteman rapat ini, sehingga akan membangkitkan semangat kita dalam ibadah. Summa la yakhlu imma ayyakuna mithdak fala yasulaka min suhbatihi dararun. Kita ketahui bahwasanya dalam berteman itu yang pertama tidak akan lepas mungkin orang yang kita temani itu orang yang masih satu level dengan kita, artinya satu tingkatan dengan kita, sama tingkat ibadahnya. Wala yasulaka min suhbatihi darar, maka berteman dengan orang yang satu level denganmu, lumayanlah kamu tidak akan mendapatkan bahaya. Wa imma ayyakuna dunak, atau ada kalanya orang yang menjadi temanmu adalah orang yang berada di bawahmu. Wa huwa ma asyara ilaihi biqauli, ini yang disentil oleh Imam Ibnu Athaillah di hikam ini. Rubama kunta musian, terkadang kamu orang yang buruk. Fa arakal ihsana minka, lalu Allah tampakkan kebaikanmu. Suhbatuka disebabkan oleh engkau berteman dengan orang huwa aswau halam minka, dengan orang yang lebih buruk denganmu. Yakni anna suhbata man huwa dunak, artinya berteman dengan orang yang level spiritualnya lebih rendah darimu, dararun mahdun, itu akan memberi bahaya yang nyata. Di annaha tughatti anka uyubak, karena itu akan menutup kesalahan-kesalahanmu. Ya, kita akan melihat kita yang paling sempurna karena rival kita, teman kita yang kita lihat adalah orang yang lebih buruk. Maka kita melihat keburukan kita anggap sebagai tidak ada apa-apanya dibanding keburukan mereka. Kita akan mau nilai begitu. Wa tubayyinu laka kamalak, dan yang nampak hanya kesempurnaanmu. Yang nampak, yang lihat, yang jelas, yang terlihat, yang jelas hanya kesempurnaan kita, tidak nampak kekurangan-kekurangan kita. Ya. Fatujibulaka husnadzanni binafsi, sehingga kamu hanya akan berlaku husnudzon pada dirimu. Fatu'jabu bi amalik, lalu engkau akan heran dengan amalmu, ujub, wa taqna'u bi ahwalik, dan merasa cukup dengan keadaanmu saat ini. Artinya, wah, saya sudah paling banyak ibadahnya ini. Ya iya, karena temannya orang yang tidak pernah ibadah. Wa ridwanin nafsi, dan akan senantiasa ikut apa yang menjadi bisikan nafsu, waru yaitu isaniha, dan menyaksikan kebaikan-kebaikannya, adalah merupakan aslu kulli syarrin, merupakan pangkal dari semua keburukan. Fa in aradta wala budda an tasaba, jika kamu memang ingin berteman dan bersahabat, man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jika kamu ingin berteman atau bersahabat, maka hendaknya minimal kamu berteman dengan orang yang setara denganmu. Ya minimal orang yang setara, dalam arti orang yang ibadahnya sama dengan kita. Syukur-syukur, ya syukur-syukur kita mencari orang yang jauh
levelnya di atas kita. Oke, baik, demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, membawa barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi walidayka wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahlu. Shalli ala Muhammadin wa alihi kama tahlu. Wa fil lana wal muslimin kama tahlu. Innaka ahlut taqwa wal maghfirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم كحل أعيننا بالنظرة إلى الطلعة البهية لسيد العالمين وخير البرية وارزقنا رؤيته يقظة ومناما حالا ومآلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها من الرحمة شمولها من العافية وصولها يا الله يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا واحد يا قهار إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب العالمين. Matur nuwun, kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.